Ustadz, aku mau nanya nih, Iya. kalau masalah perekonomian keluarga, Hmm. nah itu sebenarnya yang wajib, kalau di Islam itu gimana untuk yang mengelola keuangannya antara Keuangan. suami atau istri? Nah, terus kalau misalnya kan ada laki-laki yang lebih mengelola, nah terus dia menurut istrinya itu Suami suaminya pelit. pelit Oh, gitu. ini lagi ini ya happening ya. Iya, jadi malah jadi pisah gara-gara bilangnya suaminya pelit lah atau mungkin perhitungan kayak gitu. Gimana nih Ustadz? Ya Allah, hidayah umat ya Allah. Jadi dalam Islam itu wajibnya suami menafkahi istrinya. Jadi uang suami, katanya yang uang suami itu uang istri, uang istri, uang istri, itu sebetulnya bukan itu yang diajarkan Islam. Islam itu uang suami ya uang suami. Kalau uang istri yang dinafkahi itu milik istri. Tapi kalau uang suami yang dititip ke istrinya itu tetap, kalau membelanjakan istri harus izin suami. Ya, sebagian besar orang-orang yang mau tenang hidupnya kan, yang apalagi dia hidupnya nggak aneh-aneh, nggak neko-neko kan, itu kalau yang aku tengok yang sukses-sukses itu istrinya yang disuruh ngelola uangnya. Tapi tetap mana yang nafkah, mana yang uang 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 perusahaan, itu uang keluarga, uang suami. Nah, jadi karena laki-laki ini biasanya kalau udah perlu pegang uang banyak, itu idenya kreatif aneh-aneh, mau buka cabang lagi lah, mau karena laki-laki kalau banyak duit dia perlu banyak wanita. Kalau perempuan banyak duit nggak perlu laki-laki. Karena ujian wanita itu bukan laki-laki, ujian wanita itu perhiasan, ujian wanita itu brand, tas yang branded, baju yang mahal, sepatu yang mahal, emas, intan, berlian. Kalau laki-laki dia nggak peduli dengan semua brand itu. Dia kalau udah duit otaknya itu pasti ke arahnya ke arah sana. Nah makanya kalau saya menyerahkan seluruh keuangan saya ke istri saya. Kalau saya perlu apa-apa suruh dia transfer, suruh dia bayar. Nah, itu lebih tenang, lebih aman gitu. Tapi kalau aku yang pegang duit, nah, idenya macam-macam kan. Nah, nih, aduh, buka cabang lagi ya ini. Gitu. Kan di dalam Islam kan boleh kan gitu. Jadi kalau ada istri yang mengeluhkan suaminya pelit, mungkin nafkahnya kurang disepakati. Mesti kalau suami udah mengatakan setiap bulan kamu kok kasih 10 juta, dia wajib memberi 10 juta itu. 10 juta itu haknya istri, kalau dia nggak dia berikan berarti suami berhutang. Ya gitu nggak boleh. Jadi kalau seandainya aku nafkahi kamu 10 juta sebulan, atau dikasih 20 juta, berarti 10 juta lagi itu hadiah dari suaminya. Gitu. Jadi semestinya sebelum pernikahan itu sudah ada komitmen tentang keuangan itu. Apalagi orang yang hari ini menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan sebagainya. Dalam Islam itu kan bukan tidak boleh-boleh. Itu mesti ada mufakat, mesti ada komitmen di depannya. Mama dibilang, kamu bersedia nggak aku nikahi tapi aku kasih duit 5 juta sebulan. Dia bilang sedia. 5 juta itu haknya dia. Dia nggak boleh katakan kalau suami cuma kasih 5 juta, dibilang kan suamiku pelit, baru 1 miliar kan, hak itu segitu. Jadi perceraian itu sebetulnya terjadi itu bukan karena ekonomi saja. Buktinya banyak orang-orang kaya yang istrinya diberikan miliaran, diberikan mobil-mobil supercar, tapi tetap aja bercerai kan. Ya, keliling dunia, holiday. Perceraian itu memang kerjanya syaitan, iblis. Nah, penyebabnya macam-macam, bisa ekonomi, bisa ada laki-laki lain, ada perempuan lain. Ya, pokoknya segala cara syaitan itu akan merusak pernikahan. Jadi kalau wanita itu cerdas ya, mestinya dia yang diambil bukan duit suaminya tapi hati suaminya. Suami itu kalau sudah dapat hatinya semua akan diberikan ke istrinya. Ya, beli rumah atas nama istri, beli mobil atas nama istri, pasti begitu. Karena laki-laki nggak terkesan dengan itu sebetulnya, nggak dengan materi itu. Tugas kami laki-laki itu cuma mencari duit yang banyak-banyak untuk menyenangkan istri, menyenangkan anak-anak. Nah, kok bisa ada suami yang hitung-hitungan sama istrinya? Nah, berarti salah istrinya sebetulnya, dia tidak pandai mengambil hati suaminya. Nah, dia tak pandai menyenangkan hati suaminya. Nah, karena wanita solehah itu adalah wanita yang paling pandai menyenangkan hati suaminya. Ya, itu wanita solehah. Ya, kalau laki-laki yang soleh, laki-laki yang paling lembut, yang paling baik kepada istrinya. Itu paham ya? Jadi kalau ada terjadi rumah tangga yang berantakan, yang hancur, yang bercerai, itu pasti karena tiadanya agama dalam rumah tangga itu. Pasti ada yang konslet itu. Waktu mungkin yang tidak teratur, uh, komunikasi yang kurang. Karena pernikahan itu sebetulnya 90%-nya ngobrol.
Kalau hanya hubungan suami istri itu berapa menit sih, berapa jam sih orang kuatnya, berapa kali sebulan, seminggu. Tapi sisanya komunikasi, kalau lagi jauh WhatsAppan, tanya kabar. Ya, kalau ngirim emoticon, apa susahnya kasih emoticon love ya, senyum. Itu sudah cukup membahagiakan bagi wanita. Termasuk juga laki-laki juga, jangan dipikir laki-laki itu nggak suka dipanggil sayang, nggak suka dimanja-manja, suka. Nah, maka buat rumah tangga, pasangan rumah tangga yang hari ini sudah menikah, baik yang pasangan baru, pengantin lama, ya, tidak ada alasan kita untuk saling melukai, saling menyakiti, kan. Jadi kalau mau membuat keputusan, pikir-pikir dulu nih, kalau aku buat ini kemana efeknya. Kasihan anak-anak kan kalau bercerai itu kan, itu anak-anaknya kasihan itu. Ya, maka yang belum bercerai jangan sampai bercerai. Apa mau ribut, mau berantem kayak gimana pun silakan. Nah, mau berselisih tapi satu aja, asal jangan bercerai. Ya, pokoknya rumah tangga nggak mungkin akan mulus-mulus, pasti akan ada selisih paham, pasti akan ada salah paham kan. Kadang-kadang hanya masalah sederhana aja bisa berantem nih. Jalan berdua, pegandengan tangan, tiba-tiba lewat itu anak sapi di semak-semak. Terus kata suaminya, itu sapi yang, bukan, itu babi. Itu sapi, babi. Itu gara-gara itu dia bisa ribut. Padahal nggak ada gunanya. Iya. Matamu di mana sih? Itu sapi, babi. Bodoh, goblok, berantem ribut. Hanya gara-gara yang nggak penting. Jadi jangan sampai laki-laki mudah emosi kemudian dia ucapkan kalimat talak. Ingat ya, dalam Islam itu kalau laki-laki bergurau, dia bercanda, aku ceraikan kamu, itu jatuh talak. Istrinya lagi masak nih, enak banget, enak banget masak kamu yang, aku cerai kamu, jatuh talak. Nah, jadi bercerai talak itu tidak boleh dijadikan guyonan, tidak boleh dijadikan bercandaan. Nah, maka istri pun hati-hati juga, jangan bicara di saat suaminya lagi nggak tenang. Kalau suami pulang dari kerjaan, dia lelah, suguhkan air putih. Jangan ditanya dari mana, ngapain, sama siapa. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu tuh akan membuat laki-laki ini umurnya pendek. Jadi rata-rata laki-laki itu serangan jantung gara-gara itu. Banyak suami-suami takut pulang ke rumah, kenapa? Karena interogasi di rumah itu lebih galak daripada polsek. Dari mana kamu? Sama siapa? Ngapain? Coba spill foto dulu. Itu sama, kalau kamu punya suami, terus suamimu lagi nongkrong sama temannya di kafe, terus kamu video call, terus coba tengok siapa aja di sana. Itu aib besar bagi laki-laki itu. Malu dia tuh. Kenapa? Nggak percaya banget sih. Jadi nasihat saya buat para wanita nih, ketika suamimu di rumah, dia rajamu, muliakan dia, sayangi dia. Ya, tapi ketika suamimu keluar rumah, hilang punggungnya dalam pandang matamu, serahkan ke Allah. Tapi nanti dia selingkuh gimana? Dia zina nanti gimana? Dia cari perempuan lagi gimana? Dosa suami tidak mengalir ke buku catatan amal istri. Istri tidak akan bertanggung jawab terhadap dosa suami. Jadi suami mau jungkir balik di luar tuh nggak ada urusan dengan perempuan. Tapi dosa istri mengalir ke buku catatan amal suami. Maka perempuan nggak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Nah, jadi kalau sudah begitu prinsip rumah tangga, insya Allah sampai mati deh, nggak bakal berpisah. Tapi kalau setiap sebentar ditanya dari mana, ngapain, coba spill dulu dong. Apalagi sampai nyewa Grab untuk ngikutin suaminya kan. Kalau ikuti bapak itu kemana? Itu tajassus, mencari-cari aib. Nggak boleh. Dalam Islam kan sangat baik. Tiba-tiba ada orang kirim foto suami lagi gandeng sama cewek, sangat baik. Mungkin itu ibunya, pamannya, itu saudaranya, mungkin orang sakit lagi, sangat baik aja. Kadang-kadang kalau enggak, kadang-kadang sekarang AI ada orang edit fotonya bisa jadi pelukan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau ada kelihatan orang kirim-kirim urusan rumah tangga kan, ini suami sama ini, paling AI ini. Sangka baik. Kalau sangka baik, hati jadi baik. Paham ya? Jadi jangan sampai mau digoda-goda setan gara-gara ekonomi. Banyak yang lebih miskin tapi nggak bercerai. Banyak yang hidupnya cuma dinafkahi 1 juta sebulan, bahkan 500.000. Ada orang-orang marbot masjid, berapa sih gajinya? Anaknya 4, anaknya 5, habis Quran semua. Istrinya soalnya nggak pernah mengeluh. Ini udah dibeliin rumah, dibeliin mobil mewah, dikasih macam-macam, tapi masih dia kurang. Bahkan mengeluh suami pelit dan sebagainya. Itu nggak boleh. Jadi jangan sampai kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh istri itu melukai hati suaminya. Ingat, seorang wanita solehah, rajin sholat tahajud, rajin puasa, nutup aurat sempurna. Tapi kalau dia mati, suaminya nggak ridho, nggak bakal masuk surga. Jadi syarat wanita itu masuk surga kalau suaminya katakan aku ridho dengan dia, surga. Nah itu, jadilah wanita terbaik ya, karena nanti wanita salehah itu kata Nabi SAW itu lebih baik daripada 70 orang wali Allah.
Satu orang wanita solehah lebih baik daripada 70 orang wali Allah. Ya, makanya jadikan istri kita solehah. Semua nih bapak-bapak yang udah nikah ya, lembut-lembut sama istrimu. Jangan sampai terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau kekerasan urusan itu perlu ya belum apa namanya? Bisa benfil, bisa itu perlu keras. Kalau nggak keras marah juga istri nanti kan. Nah, tapi kalau terjadi kekerasan fisik itu nggak boleh ya. Tapi itulah rumah tangga surga, lalu keluarga sunnah yang di dalamnya ada cinta, ada kasih sayang, ada kelembutan, tidak ada tipu-tipu, tidak ada pengkhianatan di dalamnya. Terus ada orang, aku mencintai dia sepenuh hatiku, tapi dia selingkuhi aku, dia khianati aku. Kalau suamimu mengkhianatimu, kalau istrimu yang kamu cinta mengkhianatimu, kamu nggak usah terlalu bersedih. Karena yang rugi itu dia. Kenapa? Karena dia telah kehilangan satu orang yang mencintai dia, tapi kamu cuma kehilangan satu orang pengkhianat dalam hidup. Apa? Nah, mungkin maksud Allah ada. Ketika ada yang bercerai, mungkin Allah mau berikan suami yang terbaik, yang lebih baik. Mungkin Allah berikan dia nanti istri yang lebih baik lagi. Jadi sangka baik terus kepada Allah, insya Allah hati jadi baik. Kalau hati kita baik, hidup kita baik, mati kita baik. Paham? Ya Allah. La ilaha La ilaha illallah.